kami mohon bantuannya untuk menjelaskan tentang sah tidaknya sholat yang ada di lokasi kita yang baru ini. Karena ada beberapa jamaah yang menanyakan tentang sahnya sholat yang di sini. Mohon Ustadz bisa menjelaskan tentang fatwa atau penjelasan tentang bikinnya sholat yang tempat kita yang baru ini. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kepada para pengurus Masjid Al-Hidayah yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini selepas sholat Jumat saya diajak untuk meninjau lokasi tanah yang baru dijadikan bagian dari masjid ini. Jadi ini suatu hal yang menggembirakan. Dilakukan oleh takmir, di mana di situ ada tanah atau tempat baru yang nempel ke masjid. Ini hukumnya sama dengan masjid itu. Ada kaidah usul fikih mengatakan al-harimullah hukmu ma huwa harimunlah. Artinya ketika ada sesuatu yang terhubung dengan sesuatu yang utama, maka yang terhubung itu hukumnya sama dengan sesuatu yang utama tadi. Artinya ketika di Masjid Al-Hidayah ini ada tempat baru di samping masjid, kemudian di situ dihubungkan dengan masjid, maka tempat yang baru ini secara hukum adalah bagian dari masjid yang utama itu sendiri. Mungkin ada yang bertanya-tanya, di situ kan makmum tidak bisa melihat imam secara langsung. Jadi begini, memang salah satu daripada ketentuan sholat berjamaah itu makmum harus bisa melihat pergerakan imam. Intiqolat, tadi pergerakan imam dari satu gerakan-gerakan lain. Tapi ini hanya bisa dilihat oleh mungkin soft terdepan, sehingga soft belakang boleh melihat makmum di depannya. Nah kemudian bagi tempat yang tidak bisa melihat makmum depannya, sebagaimana di tempat ini, jangan khawatir, juga ada TV monitor. Itu juga diperbolehkan, artinya bisa melihat gerakan imam atau gerakan makmum. Misalkan kok tidak ada TV monitor di tempat ini, misal tidak ada, kok terdengar suara dari imam atau dari mubalek. Mubalek itu orang yang meneruskan suaranya imam. Itu bagi makmum itu juga sudah sah. Sudah sah. Artinya ketentuan sholat berjamaah itu sah, itu kalau bisa melihat imamnya. Kalau nggak bisa melihat imam, bisa melihat gerakan makmumnya. Kalau nggak bisa seperti itu, bisa mendengar suara daripada imam atau mubalek yang menyampaikan suaranya imam tersebut. Bahkan ya, di dalam kitab klasik mazhab Syafi'i itu diterangkan, misalkan ada masjid di tepi sungai. Masjid di tepi sungai. Lah, kemudian di seberang sungai itu orang bermakmum kepada imam yang ada masjid di tepi sungai tadi karena tidak muat tempatnya. Maka menurut kitab ini hukumnya sah, padahal itu terpisah dengan sungai. Padahal terpisah loh ini ya. Tapi secara qarinah ini tetap nyambung. Kenapa? Misalkan si makmum berenang menuju masjid itu masih bisa. Jadi masih ada sambungan. Makanya di tempat ini dikasih pintu penghubung, itu fungsinya. Jadi masih ada pintu penghubung yang menuju kepada masjid utama. Apalagi juga ada pintu depan. Itu sudah sangat sempurna daripada hukum sahnya sholat di tempat ini.
Untuk itu kepada saudara-saudara sekalian kaum muslim dan muslimat, jamaah Mushola Al Hidayah yang saya cintai, yang saya hormati, jangan ragu-ragu untuk sholat di masjid ini atau bahkan di ruangan ini. Jadi ketika Anda masuk ruangan ini, Anda sudah boleh melakukan tahiyat